Shalom jemaat Tuhan, Shalom, welcome to the church. Sungguh kami bersuka cita bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara beribadah bersama di EHICF Kuta Bali. Dan bagi teman-teman mungkin yang lagi liburan dari luar kota atau teman-teman yang baru pertama kali hadir di EHICF Kuta Bali, kami mengucapkan welcome to the house dan kami sungguh bersuka cita Anda bisa menjadi bagian dari keluarga di gereja ini. Dan seusai ibadah jangan buru-buru pulang karena ada Connect Lounge, kita bisa berfellowship di depan sana ya. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau baca ayat kita untuk hari ini. Yeremia 1 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita kami bisa berkumpul bersama beribadah di tempat ini. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Hari ini kami mau bersuka cita di dalam rumah Allah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami datang dan kami pulang, kami gak sama lagi. Kami dibaharui, kami diberkati ya Tuhan. Dan kami pulang dengan sorak-sorai dari tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Good morning church. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang yang diberkati. Ada amin. Amin. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan yang setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan yang setia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi semua jemaat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
Let's clap our hands. We continue to praise Him again. Amen. Amen. Hey. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. We want to see. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Dialah yang kudus pagi hari. Ini setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata bagi setiap kami, sebab lebih baik kami ada di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes, Lord. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya Engkau
menikmati hadirat. Biarkan rohmu Tuhan, biarkan rohmu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat, keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan. Mari nikmati pagi hari ini. Amin. Biarkan rohmu Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu biarkan rohmu Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu dengan. Mari pagi hari, mari naik ucapan syukur doamu. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Mari agungkan Dia pagi hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan. Mari nikmati pagi hari ini. Biarkan rohmu Tuhan, yes, dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu.
kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya Lord. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Namamu sangat dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Haleluya. Yesus, Yesus, namamu sangat indah, namamu sungguh manis. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau sangat besar bagi kami. Kau ajaib bagi kami. Kasih-Mu sempurna. Haleluya Lord. Ayo bagi hari ini sembah Dia. Dialah yang baik bagi setiap kita. Yes, serukan Dia pagi hari ini. Dia dahsyat, Dia ajaib bagi setiap kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kita berada di akhir bulan 3 ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena gagahnya kita pagi hari ini. Jikalau kita bernafas pagi hari ini itu artinya bahwa hidup ini adalah di tangannya Tuhan. Mari panggil namanya pagi hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Yes, thank you Jesus. Yes, Lord. Our God is our God.
hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Karena kami ada di sini hari ini karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bisa menikmati hidup ini. Kami bisa menikmati kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, bimbingan-Mu. Selama seminggu ini ya Tuhan, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang kami terima ya Tuhan dari jemaat-Mu. Ada jemaat-Mu yang berdoa untuk adiknya yang sedang sakit, penggumpalan darah di otak ya Tuhan. Kami berdoa agar semua proses yang dijalani bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala biaya, segala kebutuhan bisa dicukupkan. Karena kami tahu Engkau adalah Jehovah Rafa dan juga Engkau adalah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap proses renovasi rumah-Mu yang di depan ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kelancarannya. Kami berdoa untuk semua proses dari renovasinya. Semua orang yang terlibat, semua orang yang membantu kami ya Tuhan. Dan biarlah rumah itu menjadi rumah-Mu, tempat kemuliaan-Mu. Dan biarlah rumah itu menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Untuk bisa memberkati pulau ini, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dan memberkati setiap orang yang bekerja di ladang, yang bekerja di pantai, dimanapun itu semua ya Tuhan, agar mereka bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Thank you worship team. Welcome to the house, welcome to the house. Selamat hari Minggu. Bagaimana nyepinya? Ada yang baru pertama kali mengalami nyepi atau ya pertama kali nyepi di Bali? Buat saya juga ini pertama kali saya ada di rumah saya dan dalam keadaan nyepi, di mana kami sempat ditegur sama pecalang. Oke. Karena menyalakan lampu. But it's ya pengalaman baru ya. So jadi kami gelap-gelapan di rumah, kami akhirnya main board game sama-sama dengan anak-anak. Such a quality time ya. Dan terima kasih juga buat orang dari IFGF Semarang dan juga IFGF Batam yang sedang berlibur. Ada Pastor Michael dan juga ada Pastor Adi. Welcome to the house. Selamat datang di Bali. Semoga bisa enjoy dengan liburannya. Ya, baik. Kita masih tanpa terasa kita sudah di akhir dari bulan Maret ya. Dan kita ada di akhir dari tema bulanan kita dari IFGF Global, yaitu Get Change, ya, Get Change. Get Change itu bercerita tentang apa sih? Get Change bercerita itu bagaimana Tuhan membentuk kita dari keadaan yang sekarang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap untuk menjalankan panggilannya. So, jadi ada sebuah transformasi yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena get change atau perubahan, atau mungkin di dalam bahasa Alkitabnya sering disebut dengan renewal, gitu ya, pembaharuan. Itu merupakan sebuah tema yang begitu banyak yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap pribadi, semoga supaya dia bisa terus bertumbuh, supaya dia bisa terus berubah dan akhirnya berbuah, gitu. Itu yang menjadi tema dari banyak hal di dalam Alkitab dan apa yang dia mau untuk supaya kita sebagai manusia, sebagai umatnya itu untuk bisa terus bertumbuh, bisa terus berubah dan akhirnya bisa berbuah. Ya. Dan demikian juga dengan Rasul Paulus, di dalam beberapa suratnya dia selalu menulis tentang transformasi hidup. Ya. Rasul Paulus itu menulis beberapa di dalam suratnya itu tentang pembaharuan pikiran. Ya, jadi kalau kalian lihat tadi dari video global, salah satu ayat yang dipakai di dalam tema Get Change ini yang paling banyak dipakai adalah ayat dari Roma 12 ayat 2. Yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti ada sebuah pola pikir,
ada sebuah cara pikir yang baru yang harus kita rubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Di dalam proses pembaharuan budi, dalam proses pembaharuan pikiran, tentu kita untuk memperbaharui sesuatu, kita harus menerima sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru itu? Informasi yang baru. Ya. Pola pikir kita yang lama diganti dengan pola pikir yang baru. Ya, ada suatu informasi yang baru. Namun, mendapat informasi saja itu tidak cukup. Informasi saja tidak cukup untuk menjadi sebuah transformasi. Untuk sebuah informasi berubah menjadi sebuah transformasi diperlukan sebuah aksi. Ya, nyambung ya, rhyme. Transformasi berubah informasi berubah menjadi sebuah transformasi diperlukan sebuah aksi. Ya. Nah, sayangnya di dalam setiap pikiran manusia tentu kita mulai mengenal ini mungkin ketika kita sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, di mana banyak sekali pola pikir kita itu sudah diisi dengan apa yang disebut dengan kenangan-kenangan masa lalu mungkin, trauma-trauma masa lalu mungkin, pola pikir masa lalu mungkin, yang belum tentu benar, maka dari itu kita perlu merubahnya supaya kita bisa mengerti mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Dan bukan hal yang mudah untuk merubah sebuah pola pikir yang baru. Seringkali beberapa hambatan yang kita hadapi dalam merubah pola pikir yang baru adalah trauma dari masa lalu. Adalah trauma dari masa lalu. Mungkin luka dari masa lalu, mungkin pengalaman dari masa lalu, yang akhirnya kita anggap itu merupakan sebagai sebuah kebenaran. Masa lalu seseorang bisa jadi penghambat perubahan. Masa lalu seseorang bisa menjadi penghambat perubahan. Karena akan sangat sulit untuk bisa mengubah sesuatu yang sudah menjadi trauma itu dengan sesuatu yang baru. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana perjumpaan seseorang dengan Kristus itu mengubah hidupnya sewaktu dia mempunyai masa lalu yang kelam. Gitu ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupan seseorang yang mempunyai masa lalu yang kelam. Mungkin kalian sudah pernah mendengar cerita ini berulang kali, karena ini sering kali dikhotbahkan, sering kali disampaikan. Ceritanya itu adalah tentang perempuan Samaria. Ceritanya adalah tentang perempuan Samaria. Kisah perempuan Samaria itu kita bisa lihat dari Yohanes 4 ayat 3 sampai 30. Tentu ini adalah sebuah ayat yang panjang, tapi saya nggak akan baca itu semua. Kita akan baca sebagian demi sebagian, dan saya harap setelah itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Pertama kita baca dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 8. Ia harus melintasi daerah Samaria. Harus. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang divine appointment. Ya, bagaimana Tuhan itu punya suatu tujuan ketika dia mau melakukan sesuatu. Ada divine appointment, ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan begitu pula yang terjadi ketika dia harus melintasi daerah Samaria. Divine appointment. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan miss that divine appointment. Ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena dia baru saja berjalan dari Yerusalem menuju ke Galilea. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nanti saya akan bahas tentang pukul 12 ini. Lalu maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum sebab murid-muridnya telah pergi
ke kota membeli makanan. Judul firman Tuhan hari ini saya beri judul Rejected by the World, Chosen by Jesus. Rejected by the world, chosen by Jesus. Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau buka hati, pikiran, dan semua panca indera kami. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, penuhi dia dengan Roh Kudus. Hingga apapun firman yang disampaikan bisa dengan bahasa yang mudah dan mudah untuk dimengerti. Thank you, in Jesus name we pray. Amen, amen, amen. Pukul 12. Ya, kenapa pukul 12? Waktu yang gak lazim sebenarnya untuk mengambil air. Kalau kita melihat dari budaya ancient Near East atau dari budaya kuno di Timur Dekat, itu rata-rata itu kalau mengambil air itu antara pagi atau sore. Kenapa? Karena cuacanya itu lebih sejuk. Ya, lebih sejuk. Dan emang tugas mengambil air itu emang banyak dilakukan atau menjadi tanggung jawab dari seorang wanita atau ibu rumah tangga gitu ya. Dia yang bertugas untuk mengambil air untuk nanti keperluan yang ada di dalam rumahnya. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak lazim untuk seorang wanita mengambil air di pukul 12 siang, waktu siang-siang. Ada sesuatu di balik ini semua. Kenapa dia mengambil air pukul 12? Dan lalu di situ juga dibilang, firman Tuhan bilang bahwa dia itu datang seorang diri. Dia datang seorang diri. Biasanya ketika mereka mengambil air pagi-pagi atau sore, itu biasanya mereka itu datang itu berkelompok. Dengan alasan untuk keamanan, ya. Dengan alasan lain ya mereka itu socialize. Para wanita itu socialize. Ya, seperti kita mungkin sekarang habis antar anak gitu ya. Habis antar anak mau kemana nih? Yuk breakfast ke kafe. Nah gitu kan rata-rata wanita seperti itu ya. Mereka socialize. Jadi mengambil air juga mereka pergi bersama-sama gitu. Mereka pergi bersama-sama. Dan ya kadang-kadang kalau kita lihat emang kalau wanita ini kalau udah bukan hanya wanita sih, bapak-bapak juga ya. Kalau udah bersama-sama itu emang Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul maka Yesus hadir. Tapi kadang seringkali bukan Yesus yang hadir tapi gosip yang hadir ya. 2-3 orang berkumpul itu gosip yang hadir ya. Jadi ya berhati-hatilah ketika kalian berkumpul bersama-sama, pastikan apa yang kalian obrolkan adalah sesuatu yang baik atau yang bermanfaat ya. Jangan hanya gosip ataupun bahkan gospel. Ada yang tahu gospel? Ada yang tahu gospel? Gosip pelayanan ya. Ya, ngomongin pastornya, ngomongin HOD-nya, head div-nya, dan yang lain-lain ya. Itu sering terjadi, Bukan di sini, di tempat lain ya. Oke. Ya itu. Jadi hati-hati dengan itu. Lalu kalau kita bisa lihat kembali lagi ke sini, kita bisa lihat kenapa dia datang siang hari. Lalu kenapa dia datang seorang diri? Nah, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita tahu bahwa dia itu ternyata mempunyai sebuah masa lalu yang kelam. Ya. Dia sudah nikah berkali-kali, kawin cerai, bahkan yang hidup sekarang juga itu bukan suaminya. Istilahnya, kumpul kebo gitu ya. Nah, ya jadi yang hidup sekarang juga bukan suaminya. Dan itu adalah yang membuat akhirnya dia merasa terpisahkan. Ya, dia merasa alienated gitu. Dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang seumurnya ataupun kaumnya, tapi dia memisahkan diri. Ya. Maka dari itu, beberapa faktor yang menghambat menjadi seorang untuk berubah adalah karena masa lalu yang buruk. Perempuan Samaria ini sulit untuk berubah karena dia terpenjara oleh masa lalunya yang buruk. Hari ini saya akan memberikan beberapa faktor yang menghambat kita untuk berubah karena ya pola pikir kita yang salah karena kita memiliki masa lalu yang buruk. Faktor yang pertama adalah rasa malu dan harga diri yang hancur.
rasa malu dan harga diri yang hancur. Biasanya orang tuh selalu bilang bahwa aku ini udah terlalu rusak untuk berubah. It's too late buat saya untuk berubah. Saya kayaknya sudah tidak bisa lagi ada orang yang nerima saya. Seperti perempuan Samaria yang punya masa lalu yang penuh luka. Ya, dia sudah nikah berkali-kali, bahkan yang hidup sekarang juga bukan suaminya. Dan tentu dia, kalau kita bayangkan, pasti dia juga sudah, saya yakini pasti dia sudah menerima begitu banyak penghakiman dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya dia hanya mau untuk pergi sendiri. Ya. Dan kalau saya mengkilas balik dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya bisa berempati dengan hal itu. Saya bisa empati gitu ya dengan perasaan dari perempuan Samaria. Karena saya juga mempunyai masa lalu yang buruk. Dulu saya adalah seorang pecandu narkoba. Dulu saya orang yang suka hidup di dunia malam. Makanya dibilang pastor disco. Ya, I've been there. Dan buat saya untuk bisa kembali lagi untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan yang normal, ya butuh kasih Tuhan. Butuh perjumpaan dengan Tuhan. Karena berat sekali, karena begitu banyak juga ada labeling dan lain-lain yang melekat kepada kehidupan saya. Rasa malu membuat seseorang merasa tidak layak untuk perubahan. Rasa malu membuat seseorang merasa tidak layak untuk kasih-Nya Tuhan. But the good news-nya adalah God's love is greater than your past and stronger than your mistakes. Kasih Tuhan itu lebih besar dari masa lalumu dan lebih kuat daripada kesalahanmu. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Tidak ada kata terlalu rusak untuk Tuhan. Mungkin kalau terlambat itu ya kalau kita sudah ada di Taman Mumbul, mungkin gitu ya, di kuburan, itu udah terlambat. Tapi selama kita hidup, tidak ada kata terlambat untuk Tuhan, tidak ada kata terlalu rusak untuk Tuhan. Banyak orang terperangkap oleh masa lalu seperti wanita Samaria merasa bahwa saya ini sudah terlalu berdosa. Saya ini sudah terlalu berdosa, sehingga saya tidak layak untuk menerima kasih-Nya Tuhan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena Tuhan bilang di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi apakah ada dosa yang terlalu berat untuk Tuhan? Apakah ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan? Tidak. Kalau kita mau datang ke hadirat-Nya dan kita mau meminta ampun kepada Dia atas segala kesalahan kita, atas segala dosa kita, atas segala apapun yang kita lakukan di masa lalu kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena sometimes sin blinds us from God's unconditional love. Kenapa kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan? Karena kita hanya fokus dengan dosa kita. Karena kita merasa bahwa dosa kita itu tidak bisa diampuni. Tapi dosa itu blinds us from God's unconditional love. Dosa yang membuat kita buta bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat mengasihi kita. Seperti perempuan Samaria ini. Dia buta, dia tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan punya divine appointment sama dia untuk bisa ketemu di sumur itu. Yang kedua adalah faktor
stigma dan penghakiman dari orang lain. Orang-orang udah tidak pernah melihatku berbeda, kata dia. Orang-orang sudah tidak bisa melihat lagi, mungkin ya sudah melabel saya seperti itu. Ya. Label dan penghakiman para ibu-ibu yang ngambil air itu tuh membuat perempuan ini terjebak dalam identitas masa lalunya. Ya. Dan orang ya di dunia ini suka atau tidak suka, orang emang lebih gampang untuk mengingat kesalahan orang daripada kebaikannya. Maka dari itu dibilang bahwa ada gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga. Lebih gampang untuk kita untuk ingat kesalahan orang daripada untuk mengingat apa yang baik yang sudah dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan tanpa sadar, kalau kita melakukan itu terus-menerus, justru kita membunuh potensinya dia untuk berubah. Membunuh potensinya dia untuk punya harapan. Karena yang kita ingat selalu kesalahannya dia. Bukan segala sesuatu yang sebenarnya dia sudah lakukan. Apalagi di dalam sebuah relationship, baik itu suami istri, baik itu bisnis, ataupun pelayanan, ataupun apapun itu, kalau sudah menyangkut dengan kata trust, sangat sulit untuk seseorang itu bisa mengampuni. Sangat sulit untuk seseorang itu bisa melihat sebuah perubahan. Saya belajar kalau saya dan istri suka melakukan konseling, dan terutama ketika masalah dalam pernikahan mereka adalah masalah trust. Dalam arti kata masalah perselingkuhan, gitu ya, ataupun keuangan, ataupun apapun itu. Yang terjadi adalah satu pihak akan selalu merasa curiga, dan satu pihaknya lagi akan selalu merasa tidak dipercaya. Satu pihak akan selalu merasa curiga, tapi satu pihak lagi akan selalu merasa tidak dipercaya. Mereka tidak sadar bahwa segala perubahan itu butuh waktu. Segala perubahan itu butuh proses. Ya. Small is big. Slow is fast. Small is big. Slow is fast. Ya. Segala perubahan itu butuh waktu. Small, lama-kelamaan menjadi big. Slow, lama-kelamaan tanpa kita rasai, kita akan berjalan secara jauh. Slow is fast. Jadi segala sesuatu itu butuh waktu. Ya. Kalau kita selalu mengingatkan akan kesalahan mereka, dan kita itu menghilangkan harapan mereka untuk perubahan. Ya. But the good news is, Jesus doesn't focus on your failures. He sees your future. Yesus itu enggak fokus sama kesalahan kamu. Yesus itu fokus sama your future. Masa depan kamu. Seperti apa yang dia lihat dari perempuan Samaria itu. Dia enggak fokus dengan apa yang perempuan Samaria itu punya di masa lalu. Dia enggak mengungkit-ungkit. Kalau nanti kalian baca di Yohanes 4 ini, dia tidak bilang, kamu udah kawin cerai berapa kali? No. Dia tidak mengungkit-ungkit itu, tapi dia memberikan harapan. Ya. Karena di 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Yesus tidak fokus sama masa lalu, tapi dia fokus sama what we can do next. Apa yang akan terjadi di masa depan. Dan seperti dia bilang bahwa dia datang untuk supaya kita punya hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Bukan hanya kelimpahan akan materi, saya rasa.
Tapi supaya kita punya hidup di dalam kelimpahan, kelimpahan akan kasih. Kelimpahan akan iman. Kelimpahan akan pengharapan. Ya. Jadi kalau kita sekarang dalam masa-masa yang tidak baik, mungkin di dalam relationship kita, ataupun di dalam pelayanan, ataupun di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, selalu ingat bahwa our job, tugas kita adalah untuk meneladani Kristus. Dan bagaimana meneladani Kristus? Kristus itu datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Bukan datang untuk sebagai pencuri yang membunuh dan membinasakan. Bukan sebagai pencuri yang membunuh dan membinasakan harapan. Seseorang itu akan perubahan. Tapi yang harus kita lakukan adalah meneladani Kristus supaya kita datang di dalam setiap hubungan yang kita hadapi sekarang ini untuk membawa kelimpahan. Kelimpahan akan kasih, kelimpahan akan iman, kelimpahan akan pengharapan. Sehingga setiap orang yang bersosialisasi dengan kita, yang berhubungan dengan kita, bisa mempunyai pengharapan untuk perubahan. And remember, slow is fast, small is big. Be patient. Be patient dengan semua perubahan yang ada pada orang di sekitar kita. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah rasa nyaman akan kebiasaan yang lama. Ini sudah menjadi bagian hidupku. Ya emang ya udah deh, orang udah ngecap saya seperti ini. So be it, kata mereka. Udahlah, biarin. Kagok gitu ya, kalau bahasa Sundanya, kagok lah. Ya sudah, biarin aja. Kadang orang tidak berubah karena mereka sudah terbiasa dengan cara hidup mereka yang walaupun mereka tahu itu salah, tapi mereka seakan tidak berdaya. Mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak berdaya. They're trapped. Mereka terperangkap. Mereka takut akan perubahan. Ya udahlah, gini aja. Padahal change is the only constant in life. Change is the only constant in life. Perubahan itu hanya salah satu-satunya yang konstan di dalam hidup kamu. Karena apa? Alam berubah. Siang jadi malam, semi jadi gugur, gugur jadi winter, dingin jadi panas, semi lagi jadi panas. Musim berubah. Hidup juga pasti berubah. Change is the only constant in life. Jadi mau nggak mau ya kita harus menghadapi perubahan. Tapi kadang ya itu pola pikir kita itu terperangkap. Begitu banyak pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita itu nggak kemana-mana. Pertanyaan-pertanyaan seperti, lalu kalau saya berubah, emang apa yang akan terjadi? Lalu kalau saya berubah, akankah saya diterima sama ibu-ibu yang ngambil air di sumur? Lalu kalau saya berubah, terus ternyata nanti saya cerai lagi sama laki-laki ini, bagaimana? Lalu kalau saya berubah, emang hidup saya akan lebih baik daripada sekarang? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadang kita itu salah fokus gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu seakan tidak mengerti bagaimana apa yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang terjadi kepada perempuan Samaria itu. Di Yohanes 4 ayat 15 kata perempuan itu kepadanya, ini setelah Yesus ngomong sama dia, I have the gift from God. Saya punya hadiah dari Tuhan.
Dan itu adalah berupa living water. Yesus bilang, living water. Ya, ketika dia bilang living water itu sebenarnya berbicara tentang Roh Kudus yang bisa mengubahkan perempuan itu dari dalam menuju keluar gitu. Tapi dia salah fokus dan dia bilang, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yang dia cari bukan apa yang Yesus tawarkan, tapi yang dia cari adalah sebuah solusi yang begitu ya instan aja. Pokoknya give me something yang supaya saya nggak harus kesini lagi. Kasih saya sesuatu supaya saya nggak harus kesini lagi. Kita jadi tidak bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan tawarkan. Karena apa yang ada di belakang kita tidak bisa melihat, membuat kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Perempuan Samaria itu hanya fokus dengan apa yang terjadi di belakang. Dia minta solusi secepatnya supaya dia tidak harus mengalami itu lagi. Padahal Tuhan bilang bukan itu. Bukan itu. Apa yang saya tawarkan justru lebih dari itu. Apa yang saya tawarkan adalah yang merubah kamu dari dalam menuju ke luar. Ya. Perempuan Samaria itu begitu takut akan penghakiman, begitu takut akan penilaian dari orang, sehingga ya dia pilih sesuatu yang cepat aja deh. Yang penting supaya saya nggak harus kesini lagi. Apa gitu. But Jesus justru menawarkan yang lain. In Jesus there is no shame, no judgment, just love that transform. Apa yang Yesus tawarkan adalah kasih-Nya. Kita bisa melihat waktu Yesus bilang kepada perempuan itu bahwa panggil suamimu dan kembali ke sini. Lalu kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Untungnya perempuan Samaria ini berkata jujur. Dia mau datang kepada Tuhan dengan apa adanya. That's the turning point yang ada di dalam cerita ini. Ketika dia mau datang kepada Tuhan dan jujur apa adanya. Dan dia bisa merasakan bahwa apa yang Tuhan tawarkan itu ternyata lebih dari sekedar solusi supaya dia tidak datang ke sumur itu lagi. Karena apa yang Tuhan tawarkan adalah sebuah penerimaan. Karena apa yang Tuhan tawarkan adalah sebuah penerimaan. Bukannya sebuah penghakiman, tapi sebuah penerimaan. Karena keterbukaan dan penerimaan adalah awal dari perubahan. Keterbukaan dan penerimaan adalah awal dari perubahan. Perempuan itu terbuka apa adanya kepada Yesus dan Yesus menerima dia juga apa adanya. Perubahan sejati dimulai saat kita mau datang kepada dia apa adanya. Vulnerability always creates connection. Vulnerability creates connection. Dan kita bisa melihat begitu banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang datang kepada Tuhan itu apa adanya itu Tuhan sembuhkan. Kenapa Daud disebut sebagai seorang yang own God's heart gitu ya, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Apakah karena dia begitu suci? Tidak. Daud berbuat dosa. Bahkan apa yang dia lakukan pada Bersheba itu dosa yang sangat luar biasa juga kan. Tapi apa yang membuat dia seperti itu adalah karena Daud selalu datang kepada Tuhan apa adanya. Kalau kita baca di seluruh Mazmur yang ditulis Daud, dia itu mengungkapkan emosi-emosinya itu kepada Tuhan itu dengan apa adanya.
Dia bilang dia takut, dia bilang dia kesal, dia bilang dia berdosa, dia bilang minta hati yang baru, dia bilang Tuhan sebagai gembalanya, dia bilang Tuhan sebagai penyedianya. Apapun itu yang Daud katakan, karena Daud berusaha mengatakan apa adanya. Perubahan sejati dimulai saat kita mau datang kepada Dia apa adanya. Jadi sekarang, kalau kalian mau merasakan perubahan sejati, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Dan begitu pula di dalam hubungan kita dengan pasangan, di dalam hubungan relationship kita dengan orang-orang di sekitar kita, acceptance itu adalah salah satu core values yang harus kita punya di dalam kehidupan. Acceptance. Seperti Tuhan menerima perempuan Samaria itu apa adanya. Ya. Yang keempat, faktor yang adalah kurangnya pemahaman tentang kasih karunia. Aku harus memperbaiki diri dulu sebelum Tuhan bisa menerima aku. Banyak sekali ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kamu sudah siap untuk melayani? Belum. Saya belum siap karena my family belum sempurna. Ataupun hidup saya belum sempurna. Ataupun saya masih berdosa. Tapi sekarang pertanyaannya, emang di ruangan ini ada yang tidak berdosa? Bahkan kita semua yang ada di panggung ini pun berdosa, pernah melakukan dosa. Ya. Jadi, ya siapa yang tidak pernah berdosa? Ya. Siapa yang harus sempurna dulu sebelum bisa Tuhan menerima kita? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Jesus seeks the imperfect, heals the broken, and save the sinner. Jesus itu mencari the imperfect, heals the broken, and save the sinner. Dia mencari orang-orang yang tidak sempurna. Dia menyembuhkan orang-orang yang hancur. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan yang mungkin tidak sempurna, mungkin yang dalam keadaan yang broken, ataupun dalam keadaan yang berdosa, jangan takut untuk datang ke hadapan Tuhan. Karena Dia emang mencari orang-orang yang imperfect, heals the broken, and save the sinner. Lukas 5 ayat 31 bilang, lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan di Roma 5 ayat 8 dibilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Biarpun dalam keadaan kita masih berdosa pun, Tuhan itu sebenarnya sudah mati untuk kita. Jadi siapa kita bilang bahwa kita ini tidak layak? Dia melakukan hal yang jauh lebih besar dari apapun yang kita bisa lakukan. Dia melakukan suatu tindakan yang luar biasa, jauh dari apapun yang bisa kita pikirkan, yang membuktikan bagaimana Dia mengasihi kita. Perubahan sejati dimulai ketika kita menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Nggak ada masa lalu yang begitu buruknya yang tidak bisa Tuhan ampuni. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Kita mulai menyadari bahwa perubahan sejati itu bukan hanya tentang masa lalu kita, tapi tentang apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib.
Walaupun dalam keadaan kita yang berdosa, walaupun dalam keadaan kita dipenuhi dengan masa lalu yang buruk, tapi tetap Dia mau mati untuk kita. So AFCF Kuta Bali, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Dunia bisa mengkaitkanmu dengan masa lalu, tapi Yesus memberi identitas yang baru. Dunia bisa menghakimimu, tapi Yesus menerimamu dengan kasih dan anugerah. Dunia bisa melupakanmu, tapi Yesus memilihmu untuk suatu tujuan yang besar. Dan kita bisa melihat di kisah dari perempuan Samaria itu, apa yang terjadi setelahnya. Setelah pertemuan dengan Yesus itu, dia akhirnya menjadi orang yang berani bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota itu. Di mana dia yang tadinya orang yang terasingkan, dia adalah orang yang hanya hidup sendiri, penuh dengan rasa malu, penuh dengan penghakiman. Tapi setelah perjumpaan itu, dia menjadi orang yang berani. Dia diberikan identitas yang baru, bahwa dia adalah anak Tuhan yang dikasihi, walaupun dengan segala masa lalunya. Dia mungkin dihakimi oleh dunia, tapi Yesus menerima dia penuh dengan kasih dan anugerah. Dia mungkin dilupakan oleh dunia, tapi Yesus memilih dia untuk menjadi pemberita Injil, untuk memberitakan kabar tentang Mesias. So, AFCF Kuta Bali, apa responmu sekarang ini? Apa kamu mau percaya dengan apa yang dunia katakan tentang masa lalumu? That you are not good enough, kamu gak cukup, kamu gak sempurna, kamu adalah orang yang berdosa. Tapi apa kamu mau seperti perempuan Samaria? Yang walaupun pada awalnya dia mungkin salah mengartikan apa yang mau Yesus berikan, tapi dia mau datang kepada Yesus, dia mau bercerita apa adanya, dia mau mengakui kesalahannya, dia mau mengakui dosa-dosanya, dan dia bilang bahwa ya, apa yang ada padaku ini sekarang emang bukan suamiku. Dan datang kepada Yesus dengan cara seperti itu, dengan keterbukaan, dan kita akan bisa merasakan bagaimana kasih-Nya, bagaimana penerimaannya itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Jika Anda mau seperti orang-orang, jadi seperti perempuan Samaria itu, mari saya undang kalian semua, jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama berdoa. Aku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebagai orang yang penuh malu. Aku mungkin dijauhi, namun aku haus secara rohani ya Tuhan. Biarpun kadang itu merupakan bukan sebuah solusi yang tepat, karena aku hanya menginginkan sesuatu yang cepat. Tapi aku tahu bahwa perjumpaan denganmu itu akan memuaskan dahagaku. Perjumpaan denganmu itu memuaskan kekeringanku. Perjumpaan denganmu memuaskan rasa hausku ya Tuhan. Aku akan pergi dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan, karena aku bisa berjumpa dengan Engkau. Aku mengutarakan segala keluh kesahku, aku mengutarakan segala masa laluku, kesalahanku, dosa-dosaku, dan Engkau menerimaku dengan penuh kasih. Engkau menerimaku dengan tangan yang terbuka.
Terima kasih ya Tuhan. Dan aku akan pergi dengan penuh sukacita. Dan aku mau menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku ya Tuhan. Engkau tidak hanya memberikan air yang biasa ya Tuhan. Tapi Engkau memberikan the living water. Air hidup yang mengubah hidupku selamanya. Air hidup yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupanku ya Tuhan. Aku yang dulu bersembunyi di dalam rasa malu, kini aku bisa bersaksi dengan identitas yang baru. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa haus, merasa tersesat atau tidak layak. Tapi kita tahu bahwa Yesus melihatmu. Yesus mengenalmu dan mengasihimu. Sama seperti Dia mengasihi wanita Samaria itu. Wanita yang dulu malu dan terbuang, kini menjadi saksi untuk banyak orang. Inilah bukti perubahan yang sejati ya Tuhan. Bukan hanya perubahan di luar, tapi perubahan hati yang menghasilkan kehidupan yang baru. Dan kami mau akan hal itu Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Semoga kasih karunia Allah, anugerah dari Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus selalu bersama dengan kita kemanapun kita pergi dan melangkah. Diberkatilah apa yang kita sentuh, diberkatilah apa yang kita kerjakan ya Tuhan. Sehingga kita akan terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, dan apapun yang kita berbuat berhasil. Thank you, in Jesus name we pray, amen. Happy Sunday church.